Shalom. Shalom. Are you afraid to be in Israel? I mean, because the Arab media always says that, it's we Israelis oppress the Arabs, that it's a dangerous country, it's in constant war. Oh, what do wow. you guys think? We've never found all these things. I think if that ever existed, then we must have been in the age of deception. And what we found, Israel is a land of coexistence, diversity, and peace and prosperity. That's what we found. Are you sure? Because there are anti-Israel people that watch, anti-peace I would call them, that say that, in Israel it's a dangerous place. So it's good to hear that you felt a different experience. Which place is dangerous place? We went all the way to Golan, and it was peace. Yes. True. It was peaceful. Yes. Literally, the people. In fact, if anything, the humanity should thank those soldiers of Israel who are protecting the Golan borders and helping some of the Syrian refugees and children. Humanity should thank them for fighting terrorism, either the Hezbollah side, the Syrian dictators, the Iranian regime, which been sponsoring a lot of terrorists, the militias in Gaza or the militias in all around the world. Yeah. So if anything, people should thank the Israeli soldiers for protecting humanity. That's what I found. Amen to that. Amen. And these are heroes. You don't see them on TV. You don't see them on movies. You see them only in real life. And they protect a lot of lives of children, women. The Israeli army. Big time. Of course. Let me tell you this. This is a new Middle East. The new Middle East now is not like the new Middle East last year or the years before that. The new Middle East is the place for peace, prosperity, tolerance, and coexistence. This is what we saw in Israel. This is what exists in the UAE, in Bahrain, and this is what is going to be the shape of the new Middle East we're living now. Together we stand. Together we stand. Amen. Amen. Pandangan umum ya dari orang-orang anti-Israel yang menganggap Israel terlalu jahat, Israel itu begini, begitu, teroris, dan lain sebagainya. Tapi dari video tadi, itu orang Islam dari Arab yang datang ke Israel dan mereka melihat bagaimana perlakuan dari orang Israel, tentara-tentara Israel yang tolong banyak orang Islam, yang bantu banyak orang Islam, dan apa yang dirasakan oleh dua orang tadi itu, orang Muslim dari Arab itu memberikan satu keterangan yang jujur yang mereka alami sendiri. Dan saya ketika nonton itu saya rasa saya perlu buat video. Karena saya lihat di Indonesia kan ada orang yang tidak tahu duduk berdiri, tidak pernah merasakan keadaan di Israel, ya mungkin terprovokasi dengan video-video kah, orasi-orasi kah, dan lain sebagainya yang menggiring orang supaya membenci Israel. Nah, saudara, ini salah satu bukti ya bahwa yang merasakannya orang Muslim dari Arab. Dan mereka luar biasa, mereka tidak takut bersaksi atau menceritakan pengalaman mereka dan dipublikasi di umum sampai yang orang yang mewawancarai mereka itu bertanya, apakah kamu tidak takut dengan orang di luar sana yang anti-Israel yang sedang nonton kau? Mereka bilang, oh ini fakta. Bahkan mereka itu pahlawan, hanya saja tidak dimunculkan di TV. Jadi saya ketika nonton itu, saya bilang, waduh, perlu saya bikin video, apalagi buat saudara-saudara saya di tanah air, di Indonesia yang saudara tidak tahu duduk berdiri, saudara begitu mudah sekali terprovokasi, lalu membenci Israel secara membabi buta. Saya melakukan ini karena saya rasa bahwa itu yang terjadi. Ada banyak orang, tidak semua ya, ada orang-orang tertentu dan kemudian lari-larinya seolah-olah kalau benci Israel maka semua yang berkaitan dengan Israel nanti dibenci.
Saya pikir ini terlalu apa ya? Terlalu buru-buru, tidak dewasa, salah kaprah, salah mengerti, ya. Dan oleh karena itu saya perlu menyampaikan ini. Dan bertolak dari kesaksian tadi, lalu saya ingat kembali juga pengalaman kalau kami ke Israel misalnya. Di sana kan orang Islam banyak sekali. Islam lagi Islam Arab. Yang tinggal di Israel aman, terkendali, berbisnis, berjualan, hidup toleransi luar biasa di Israel. Saya pribadi ketika melihat itu, wow, ini luar biasa. Dan khusus orang Indonesia yang pergi ke Israel, ya, itu sangat dihargai, sangat diterima. Saya ingat waktu bus yang kami tumpangi bersama rombongan, ketika masuk perbatasan atau penjagaan tertentu, saya ingat beberapa 2016 atau 2018 itu, saya ingat bahwa ketika dengar nama Indonesia tuh, aduh, mereka kayak langsung berikan senyuman yang lain. Artinya mereka hargai, walaupun mereka tahu ada orang Indonesia tertentu yang tidak senang dengan mereka. Tapi saya dapat pelajaran menarik dari sikap mereka itu. Lalu spontanitas ketika kami sedang berlayar mengelilingi Danau Galilea kurang lebih 2 jam. Lalu saya kaget, tiba-tiba lagu Indonesia Raya diputar. Lalu bendera Indonesia tuh dinaikkan bersamaan dengan bendera Israel. Ya, terlepas dari pasti ada kepentingan bisnis di situ. Ya, pariwisata dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, sebagai orang Indonesia yang saya sering lihat di media, saya ikuti di mana-mana, begitu banyak orang yang benci Israel, demo-demo, lalu suruh lenyapkan Israel. Saya pikir ini orang-orang ini tahu kebenarannya atau tidak. Tadi sempat saya nonton di TikTok lagi, saya lihat pengakuan dari anak seorang pemimpin Hamas. Dia bilang Hamas yang bunuh siapa begitu, tapi dituduhnya Israel. Itu yang mengaku dari Hamas sendiri. Makanya dia bilang, saya nanti suatu saat mungkin saya bikin video. Tadi saya mau gabung dengan ini, tapi saya pikir biar saya bikin video terpisah saja lain kali. Bahwa dia bilang, saya mengatakan ini supaya orang Palestina itu terbuka. Kamu diprovokasi seperti itu. Faktanya begini, begitu. Jadi saya ketika menonton itu dan juga melihat langsung bagaimana orang Arab di Israel 14-17%. Ya, saya waktu dengar terakhir bilang 14, tapi saya ikuti lagi perkembangan, sudah antara 14-17% orang Islam Arab di negara Israel. Ya, bagi saya inilah ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari fenomena seperti ini. Yang pertama, jangan asal bunyi dulu, jangan asal membenci saja tanpa mengetahui dengan pasti duduk berdirinya seperti apa. Ya, saya pikir kita orang Indonesia, saya lihat salah satu kelemahan dari beberapa orang Indonesia seperti itu. Jadi sebagai orang yang mencintai Indonesia dan yang juga tentu mencintai Israel sebagai umat pilihan Allah, saya tidak mau kebencian kita mendatangkan masalah buat kita. Masalahnya bukan apa-apa, tapi seperti yang saya sudah buat di video-video sebelumnya, firman Allah bilang, siapa ganggu Israel akan luka parah. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang menghina Israel. Jadi saya harus sampaikan ini, karena kalau kita tidak tahu duduk berdiri, lalu kita tuduh-tuduh, padahal yang kita tuduhkan itu ya terbalik 180 derajat. Kita anggap mereka jahat, tahu-tahu mereka baik, luar biasa. Kita anggap mereka pembunuh, padahal mereka melindungi. Kita anggap mereka menyerang dahulu, padahal mereka diserang lebih dahulu. Anda lihat pengakuan orang Israel itu. Orang Arab itu, mereka bilang itu tentara luar biasa. Mereka itu kayak pahlawan.
Hanya saja mereka tidak nongol di TV. Kenapa saya perlu ngomong ini padahal sudah terjadi gencatan senjata? Karena saya tahu masih banyak orang yang benci Israel sekalipun sudah gencatan senjata. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mengerti, tahu persis janji Tuhan kepada Israel. Saya tahu persis firman Allah yang berkaitan dengan konsekuensi mengganggu Israel. Apalagi kalau mereka tidak salah. Itu nanti yang mengganggunya dihukum, luka parah, dan lain sebagainya. Firman Allah mengajarkan teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Dan saya harap melalui video saya ini, buat kalian yang membenci Israel, stop. Lihat itu saksi. Ya, kita di Indonesia ini jauh, tidak tahu apa-apa. Itu orang Arab Islam tinggal di Israel. Dan mereka bilang, di bagian mana yang kita temukan informasi, temukan fakta sesuai informasi yang beredar Israel jahat begini-begini. Mana? Tidak ada. Sangat nyaman ada di Israel. Ya. Dan yang berikut saya lihat orang Israel itu ya. Pasti ada kekurangan. Tidak mungkin mereka sempurna yang gimana. Ya, tapi saudara lihat seperti pengalaman-pengalaman dua orang Arab itu atau kami sendiri warga negara Indonesia yang ke Israel, dan mereka sudah tahu Indonesia tidak suka Israel, tidak semua Indonesia, tapi kan yang mungkin terekspos di publik ada beberapa orang Indonesia yang ngotot suruh lenyapkan Israel, perangi Israel, hapuskan Israel dari dunia segala macam toh. Tapi Anda lihat mereka punya senyuman, mereka punya respon, mereka putar lagu Indonesia Raya apa segala macam, kasih naik bendera Indonesia waktu kami keliling di Danau Galilea selama kurang lebih 2 jam itu. Aduh, saya pikir luar biasa. Luar biasa. Saya terima sebagai teladan luar biasa ya, bahwa Anda dan saya harus memahami ini. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan asal bicara. Ya, dan belajarlah mengampuni orang. Apalagi kita bilang kita menyembah Allah, Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi. Lalu kita mudah terprovokasi membenci orang, membabi buta. Saya pikir aduh, kita ditipu oleh setan. Dan yang berikut, saya memang belum semua orang Israel percaya Tuhan Yesus. Hanya saja ajaran di dalam Taurat, apalagi yang berkaitan dengan 10 hukum Allah itu mereka pegang kuat-kuat, saudara-saudara. Apalagi kalau mereka terima Yesus, karena kita tahu tidak bisa melakukan kebaikan 10 hukum. Ya, itu tidak membuat orang masuk surga. Tapi yang membuat orang masuk surga ya, ini ajaran Kristen. Cuma satu-satunya jalan, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa yang lain. Makanya saya kalau ke Israel ada kesempatan berdoa, tuh saya berdoa buat bangsa itu. Mereka sudah ada 10 hukum. Tapi sayangnya mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagai pendeta, saya menyampaikan ini dengan penuh kasih, dengan penuh hormat kepada saudara-saudara saya di Indonesia yang Anda tidak tahu apa-apa dan benci Israel. Jangan. Ya. Nanti kita yang sengsara. Karena prinsipnya begini. Biasanya kalau kita benci orang, itu hidup kita dikendalikan oleh dia. Ya. Ulang. Kita kalau benci orang, hidup kita dikendalikan oleh orang itu. Dia tambah maju, kita jengkel. Dia tambah diberkati, kita yang susah. Itu kayak kehidupan, contoh aja bertetangga. Atau kawan kantor, atau keluarga. Kita tanpa alasan yang jelas kita tidak suka dengan orang tertentu. Pokoknya kita iri lah. Saudara lihat nanti dia pakai motor baru. Mungkin kita mulai, orang Kupang dada mulai tatikam, ada nyut-nyut di bagian dada kiri. Iya toh, dia mulai beli mobil, kita mulai kayak apa ya, stroke ringan. Dia apalagi anaknya wisuda S2, kita mati setengah. Orang Kupang mati setengah, mati sebagian, iya kan? Lalu belum lagi kalau dia tambah diberkati, tambah mobil lagi. Aduh, kita bisa mati di tempat. Nah, itulah yang terjadi kalau kita tidak suka orang, apalagi tanpa alasan. Apalagi alasan yang dibuat-buat.
atau kita diprovokasi orang, itu kan merugikan. Sebagai pendeta, sebagai anak bangsa, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan video ini buat semua orang yang benci Israel tanpa memahami. Tahan dulu ya. Saya tidak bilang Israel sempurna, pasti mereka juga ada kurang. Tapi fakta ini orang-orang Arab sendiri, orang Islam Arab yang mereka bilang itu bohong kalau orang bilang Israel jahat. Nanti tunggu, saya ada waktu saya buat lagi video tentang anak dari pemimpin Hamas. Waduh, dia ingatkan orang Palestina, kalian mata terbuka dulu. Ini sebenarnya siapa yang jahat? Jangan tuduh Israel. Hamas yang jahat menurut mereka, seperti itu. Ya, jadi itu urusan negara orang. Cuma maksud saya kan di media di mana-mana kan kita yang di Indonesia ini juga kok jadi kita yang repot gitu loh. Dan repotnya yang merugikan karena tidak sesuai fakta. Ya, itu yang bisa saya sampaikan sebagai anak bangsa, sebagai hamba Tuhan, supaya kita terus diberkati dan bukan dikutuk, ya. Karena kalau kita mengutuk orang yang baik, justru kita yang kena kutuk nanti. Apalagi umat pilihan Allah, aduh itu jangan deh. Ya, saya ngomong ini dengan penuh kasih dan sepenuh hati saya sampaikan ini ya. Kiranya video saya yang sederhana ini memberkati Anda semua. Sampai jumpa di video-video yang lain berupa postingan biasa atau live yang akan memberkati Anda dan saya. Saya Pendeta Mel Atok minta terima kasih banyak. Tuhan Yesus mengasihimu. Yang belum terima Yesus, ayo percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di bawah kolong langit ini sekali lagi tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita beroleh selamat kecuali Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video yang lain. Silakan like, comment, and share, and subscribe. Dan itu sangat mendukung semangat kami untuk kami melakukan yang terbaik lagi demi membawa damai, memberitakan kebenaran dengan sepenuh hati, dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak saudara-saudara. Shalom.